Pemirsa, aktris Nani Darham meninggal dunia setelah menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, sebelum meninggal dunia, Nani Darham diketahui sempat menjalani tindakan operasi sedot lemak. Lama tak terdengar kabarnya, seorang aktris yang juga pemain film, Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jalan Abdul Majid Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hari Sabtu 21 Oktober lalu, Nani datang ke klinik kecantikan untuk operasi sedot lemak. Setelah pemeriksaan kesehatan, Nani akhirnya menjalani operasi oleh sejumlah dokter. Namun saat operasi berlangsung, kondisi kesehatan Nani tidak stabil dan dibawa ke UGD rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun segera melaporkan tim dokter ke polisi atas dugaan malpraktik. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Sampai adik saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita ingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti ingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia ingin keadilan, untuk kita dari keluarga juga ingin keadilan. Dan tentunya kita tidak ingin, kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut maupun yang menerima pendaftaran si korban. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa alat bukti CCTV dan dokumen. Polisi juga masih memeriksa hasil otopsi jasad korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia atau PERAPI, ada Dr. Najatullah. Halo, selamat siang Dr. Najatullah. Selamat siang, Mas Bram. Ya, dokter, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews. Ada saya Pram dan juga rekan saya Arlisa. Dokter, langsung saja dokter, ini operasi kecantikan sedot lemak sudah sering banyak dilakukan oleh banyak orang. Lalu apa yang kira-kira bisa menyebabkan hingga meninggal dunia ketika Anda perhatikan kasus ini? Ya, mengenai resiko tindakan medis itu pasti selalu akan terjadi pada setiap tindakan apapun, termasuk sedot lemak. Jadi resiko ini biasanya nanti akan dijelaskan atau diceritakan pada saat pasien berkonsultasi. Mengenai kasus ini, apa yang menyebabkan kematiannya, tentu ini masih dalam proses penyelidikan. Apa yang menyebab, termasuk nanti hasil autopsinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ada masyarakat awam yang ingin melakukan sedot lemak, ini sebenarnya prosedur yang harus dilakukan dari si pasien itu sendiri, apa yang harus di-prepare, dok? Ya, sebetulnya sama dengan keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi pasien akan berkonsultasi terlebih dahulu, akan dijelaskan, akan diperiksa kondisinya, termasuk kondisi resikonya segala macam itu akan dicari, akan dilihat. Dan kemudian ketika mendapatkan penjelasan, sebetulnya pasien diberikan kewenangan untuk berpikir lebih jauh begitu. Maksudnya apakah informasi yang diceritakan dokternya itu sudah cukup jelas, sudah cukup masuk akal, dan bila masih belum jelas, pasien dapat berkonsultasi kembali, tidak selalu harus diputuskan saat itu juga. Bahkan pasien bisa mendapatkan informasi second opinion dari dokter lain. Sehingga keputusan untuk melakukan tindakan pembedahan itu betul-betul sudah diyakini, sudah jelas oleh pasien sendiri gitu. Oke dokter, ini kan sebelum menjalani operasi sedot lemak misalnya, pasti ada prosedur pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya dok ya. Apakah dari hasil tes kesehatan secara menyeluruh itu tidak dapat diketahui kah, bisa antisipasikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang dapat diantisipasi seperti keadaan umum pasiennya, kesehatannya itu dapat diperiksa melalui laboratorium, pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan radiologi seperti apa. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa diketahui, seperti contohnya apakah ada alergi dari obat-obatan tertentu, seperti itu. Dokter, saya ingin mengkonfirmasi kalau misalkan untuk operasi sedot lemak ini jatuhnya di dalam kategori bedah plastik estetik atau kecantikan, apakah bisa dilakukan di klinik atau harus di rumah sakit? Ya,
Jadi tindakan bedah liposuction atau sedot lemak ini merupakan tindakan bedah plastik estetik. Mengenai tempat pelaksanaannya itu nanti tergantung dari kondisi pasien, luas areanya, dan kondisi resikonya seperti apa. Jadi dapat juga dikerjakan di klinik. Oke, baik. Dokter, ini kalau dokter lihat apakah klinik tersebut ini sesama termasuk dalam Perapi, apakah diketahui ini rumah sakit atau klinik tersebut ini mendapatkan izin legal untuk menjalani operasi plastik? Ya, mengenai izin klinik itu nanti ranahnya adalah dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Oke, lantas untuk dokternya sendiri? Seperti apa? Untuk dokter yang menangani dokternya saja yang dilakukan pembinaan oleh organisasi perhimpunannya. Jadi etika profesionalnya, keilmuannya itu menjadi ranah dari organisasi profesinya. Dokter, ini kalau dari sudut pandang Anda ini kenapa sih masih banyak masyarakat yang lebih tertarik melakukan bedah plastik ataupun sedot lemak di klinik dibandingkan di rumah sakit? Kalau menurut Anda sebenarnya apa yang miss di sini, Dok? Ya, mengenai di rumah sakit atau di klinik, selama dokter pelaksananya adalah memiliki kompetensi atau kewenangan, sebetulnya tidak masalah. Oke. Mengenai klinik sendiri adalah sebetulnya karena sifat dari operasi kecantikan atau operasi estetik ini adalah operasi-operasi yang sifatnya sederhana dan untuk sisi pasien itu membutuhkan privacy. Makanya pasien biasanya lebih senang ke tempat-tempat yang secara privacy lebih terjamin. Tapi sekali lagi, andai kata pasiennya secara resiko penilaian dan maupun sifat operasinya, kalau memang sebaiknya dikerjakan di rumah sakit, ya harus dikerjakan di rumah sakit. Iya, dokter, ini sebenarnya operasi sedot lemak ini menelan korban jiwa tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak sekali, dokter. Apakah benar, dokter, ini sebenarnya, dokter, sedot lemak ini diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Diperbolehkan, selama sesuai dengan prosedur. Jadi, terjadinya kasus kematian itu sebetulnya merupakan bagian dari risiko suatu tindakan medis termasuk liposuction ini. Jadi, ada sekian persen kasus yang tidak bisa diantisipasi, terjadilah komplikasi sampai timbulnya kematian seperti ini. Jadi nanti biar pihak hukum, pihak kepolisian yang akan mencari terkait dugaan malpraktik pada pasien ini, pada dokter ini apakah ada atau tidak gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Najatullah. Ini semoga adanya kasus ini nih masyarakat bisa jadi warning juga ya, melek juga ya akan sedot lemak ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin lebih baik untuk menjaga pola hidup sehat, diet dan olahraga. Tapi segala sesuatu yang indah yang instan, tidak ada yang instan, butuh proses.